ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uuthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada pagi hari ini kita mengawali dengan sebuah pertanyaan yang banyak ditanyakan terkait dengan bulan ini, bulan Sya'ban. Kita pada hari ini berada di tanggal 4 Sya'ban. Apakah yang disyariatkan terhadap seorang muslim dan muslimah di bulan Sya'ban ini? Jawabannya bahwa Rasulullah SAW berucap beberapa hadis di dalam keutamaan bulan Sya'ban dan amalan-amalan yang disyariatkan di bulan yang agung ini. Di antaranya diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala dari Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Qultu ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran min asy-syuhuri ma tasumu fi Sya'ban." Dia berkata, "Wahai Rasulullah, saya tidak melihat engkau berpuasa sebuah bulan, suatu bulan dari bulan-bulan yang ada, sebagaimana engkau berpuasa di bulan Sya'ban." Yang maksudnya Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhu, beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berpuasa atau ketika bulan Sya'ban, beliau banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Dan ini tidak dilihat oleh Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhu. Nabi melakukan seperti itu di bulan-bulan lainnya selain bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan kan dibadumi puasa 1 bulan penuh. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzalika syahrun yaghfuru anhu an-nas baina Rajabin wa Ramadan." Bulan Sya'ban itu adalah sebuah bulan yang manusia lalai darinya. Bulan yang berada antara Rajab dan Sya'ban. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Dan Sya'ban ini adalah bulan yang amalan-amalan itu diangkat oleh Allah, diangkat kepada Allah Rabbul Alamin di bulan Sya'ban. Maka kata Nabi, "Fa uhibbu ayyurfa amali wa ana sha'im." Maka saya pun cinta amalanku itu diangkat sedangkan saya dalam keadaan berpuasa. Ya. Jadi hadits ini menjelaskan kepada kita semua tentang kedudukan bulan Sya'ban. Apa amalan yang dilakukan di bulan Sya'ban ini? Ya, Nabi mengingatkan bahwa ini bulan banyak bulan yang manusia lalai darinya. Iya. Kenapa manusia lalai darinya? Karena bulan ini dihimpit
oleh 2 bulan yang diagungkan dalam agama. Ada bulan Rajab, dan bulan Rajab salah satu dari Al-Ashhurul Hurum, salah satu dari 4 bulan yang diagungkan. Bulan haram itu ada berapa? Ada 4. 1 Rajab, terus yang kedua Dzulqa'dah, yang ketiga Dzulhijjah, dan yang keempat Muharram. Itu bulan haram. Iya. Kemudian Ramadan. Ramadan dimaklumi akan keutamaannya. Jadi ketika dia berada antara 2 bulan ini, seakan-akan Sya'ban ini tidak memiliki keutamaan. Akhirnya banyak manusia lalai darinya. Maka ini diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Sya'ban ini adalah bulan yang manusia lalai darinya. Manusia lalai darinya. Ini kata para ulama menunjukkan keutamaan Sya'ban itu. Iya. Menunjukkan keutamaannya. Di bulan Rajab tidak ada amalan khusus disyariatkan. Di bulan Rajab tidak ada amalan khusus disyariatkan. Jadi kalau ada hadits-hadits terkait dengan bulan Rajab tentang keutamaan berpuasa, keutamaan sholat, keutamaan apa begitu, itu hadits-haditsnya lemah kalau di bulan Rajab. Tapi karena dia bulan haram, amalan-amalan di bulan haram itu punya nilai di sisi Allah. Itu dari sudut keutamaan di bulan Rajab. Di bulan Sya'ban ini orang menyangka bahwa tidak ada keutamaan di dalamnya. Akhirnya banyak lalai. Padahal itu adalah bulan diterangkan amalan-amalan di bulan Sya'ban ini diangkat kepada Allah Rabbul Alamin. Amalan itu diangkat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang sifatnya harian, ada yang sifatnya pekanan, Senin dan Kamis, dan ada yang sifatnya tahunan. Ini di bulan apa? Di bulan Sya'ban. Iya. Dan diangkatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan tentang bagaimana harusnya seorang muslim itu dia perhitungan terhadap amalan-amalannya. Kalau Nabi saja, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah dijamin dengan surga, diampuni dosanya apa yang telah lalu dan apa yang akan datang. Tapi beliau memperhatikan kondisi-kondisi amalannya, bagaimana lebih diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi kita. Harusnya kita lebih perhatian akan hal tersebut. Iya. Jadi bulan Sya'ban ini amalan diangkat kepada Allah. Ini kalimat diangkat. Diangkat itu dari mana? Dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah? Hah? Nah, diangkat itu kan semua orang paham, dari bawah ke atas. Dan ini dari dalil yang dipakai oleh ahli sunnah dan disepakati oleh para ulama bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu berada di atas langit. Iya. Dan dalil tentang ketinggian Allah di atas langit, dalilnya banyak. Kata Ibnul Qayyim sekitar 2000 dalil yang menunjukkan akan hal tersebut. Maka yang mengingkarinya itu, ini orang-orang yang berada di dalam kegelapan kejahilan. Nasallallahu alaihi. Jadi amalan diangkat di bulan Sya'ban kepada Allah Rabbul Alamin. Kepada Allah Rabbul Alamin. Nah ini pelajaran untuk kita semua bahwa amalan itu hanya diterima dengan ikhlas untuk Allah. Karena amalan itu adalah milik Allah. Jadi kalau seorang ikhlas di dalamnya,
amalan itu sesuai dengan petunjuk Nabi, maka itu akan lebih diharapkan untuk diterima. Tapi kalau amalannya jauh dari keikhlasan, itu yang mengkhawatirkan. Iya. Nah, dan di dalam hadis ini juga peringatan bahwa lalai itu adalah hal yang tidak baik pada seorang muslim. Nah, hidupnya itu jangan diwarnai dengan kelalaian, tapi hidup itu hendaknya dia perhatikan sudut-sudut pahala, waktu-waktu yang dia dengannya bisa meraih kebaikan. Dan kalau bisa seluruh waktu dari kehidupannya berada di atas ketaatan. Maka ini pendidikan untuk kita semua agar tidak lalai. Karena kelalaian inilah yang dicela di dalam banyak ayat. Yaitu sifat yang menyebabkan banyaknya neraka itu dihuni oleh jin dan manusia. Walaqad dara'na li katsirin walaqad dara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sungguh kami telah penuhi neraka jahanam itu banyak dari jin dan manusia. Kenapa? Mereka punya hati tidak dipakai memahami, punya mata tidak dipakai melihat, punya telinga tidak dipakai mendengar. Apa maksudnya dia tidak melihat, tidak mendengar begitu? Bukan itu maksudnya. Tapi dia punya hati tidak dipakai untuk memahami hal-hal yang baik. Punya mata tidak dipakai untuk melihat, merenungi, mencermati, mengambil pelajaran. Demikian pula punya telinga, tapi dia tidak pakai mendengar hal-hal yang bagus, mendekatkannya kepada Allah. Iya. Maka ini sifatnya dikatakan ulaika kal an'am. Mereka ini seperti hewan-hewan ternak. Bal hum adall. Bahkan lebih hina daripada itu, lebih tersesat daripada itu. Nah, kemudian sifat umumnya ulaika humul ghafilun. Mereka ini orang-orang yang lalai. Jadi kelalaian ini subhanallah ujungnya kadang besar sekali. Ujung dari kelalaian tersebut. Iya. Karena itulah Nabi SAW mengingatkan tentang Sya'ban ini, dia bulan banyak dilalaikan oleh manusia. Karena itu kita jangan lalai di bulan ini. Nah, karena di bulan ini amalan diangkat kepada Allah. Kata Nabi, "Fa uhibbu ayyurfa amali wa ana shaim." Maka saya pun cinta amalanku diangkat dalam keadaan saya berpuasa. Maka di antara ibadah yang dilakukan di bulan ini adalah berpuasa. Dan memang Nabi itu banyak puasanya di bulan Sya'ban. Sampai kata Aisyah radhiyallahu taala anha dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa fi Ramadan. Wa ma ra'aituhu fi syahrin aktsara minhu siyaman min Sya'ban." Kata Aisyah, saya tidak pernah melihat Nabi itu puasa 1 bulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Dan saya tidak pernah melihat Nabi kebanyakan puasanya dalam 1 bulan lebih banyak dari puasanya di bulan Sya'ban. Bahkan dalam hadits Ummu Salamah riwayat Bukhari dan Muslim, Ummu Salamah itu pernah melihat Nabi puasa 2 bulan berturut-turut. Jadi bulan Sya'ban puasa penuh 2 bulan berturut-turut. Nah, kenapa puasanya banyak sekali di bulan Sya'ban sampai dalam sebagian riwayat 1 bulan penuh? Ini memang bulan diletakkan padanya keberkahan dan kebaikan untuk kita memasuki bulan yang diagungkan di dalam agama. Dan di dalamnya terdapat salah satu
kewajiban, salah satu rukun Islam, yaitu bulan Ramadan. Jadi kayak sholat kan ada rawatibnya kan? Ada sholat rawatib di depannya. Rawatib ini untuk apa? Pengagungan terhadap sholatnya. Sama dengan Sya'ban, puasa di bulan Sya'ban itu pengagungan terhadap bulan Ramadan. Iya. Dan di sini ada satu rahasia ibadah penting untuk dipahami. Syariat ini yang paling dicintai untuk seorang hamba di dalam melaksanakan amalan-amalan ibadahnya adalah dengan dia merasa ringan di dalam melakukan ibadah itu. Merasa ringan, cinta, dan senang melakukannya. Tidak ada kesulitan dalam mengerjakannya. Nah, jadi semakin dia menjiwai amalan itu, cinta melakukannya, itu semakin besar pahalanya. Ya. Jadi beda misalnya antara orang yang bersedekah, ya, dengan penuh ketulusan, dengan dia sangat menikmatinya, bergembira dengan sedekahnya, ya. Dengan orang yang bersedekah, ya dia keluarkan, dia ikhlas, tapi dia tahan jiwanya. Jiwanya kadang, kenapa kamu sedekah? Ya, padahal kamu simpan uangmu, mungkin banyak yang bisa kamu kerjakan. Nah, ini perasaan kan ada di sebagian jiwa. Kadang dia tekan perasaan ini, dia dapat pahala juga. Tapi orang yang pertama tadi lebih besar pahalanya, karena dia mengeluarkannya betul-betul dalam keadaan jiwanya itu tenang, cinta dengan hal tersebut. Sama dengan orang sholat malam. Mana yang bagus sholat malam? Dia sholat dalam keadaan dia paksa dirinya untuk sholat, ya. Dan orang yang sholat di malam hari dalam keadaan dia betul-betul cinta dengan sholat itu, merindukannya. Nah, ini beda kan antara dua hal. Maka sama di sini di bulan Ramadan. Ini pendidikan di bulan Sya'ban. Kenapa seorang sudah banyak puasa di bulan Sya'ban? Nah, ketika dia masuk di Ramadan, dia itu masuk dengan kecintaan terhadap bulan Ramadan. Dirinya itu sudah terbiasa dengan puasa, sudah menikmati puasa tersebut. Maka akan lebih besar lagi kebaikan dan keutamaan yang dia dapatkan. Ya beda kalau seorang itu di bulan Sya'ban dia tidak puasa misalnya, begitu masuk Ramadan mungkin jiwanya langsung kaget, tiba-tiba apa? Puasa. Ya mungkin hari pertama, hari kedua, ketiga berat, mungkin dan seterusnya mulai apa? Mulai ringan. Dan kadang juga dia puasa sampai 15. Begitu sudah tanggal 20, pikirannya kapan Ramadan ini selesai. Kadang begitu kan? Tapi kalau dia dari bulan Sya'ban sudah melatih dirinya, dia sudah nikmati puasa, dia sudah rasakan bagaimana indahnya ibadah puasa di bulan Sya'ban. Begitu masuk Ramadan, jiwa itu semakin rindu. Jiwa itu semakin apa? Rindu untuk menyambut kebaikan dan keutamaan yang berada di dalamnya. Ya. Maka ini salah satu pelajaran penting dari hadits ini, dari fikih di bulan Sya'ban ini berlaku di banyak amalan. Karena itu amalan-amalan apa saja dari amalan wajib, dari sholat 5 waktu, kita perhatikan dari rawatibnya, sholat sunnahnya, ya. Demikian pula sedekah, zakat yang wajib diberikan juga dari hal-hal yang sunnah, dan seterusnya. Maka itu akan membantu dia untuk semakin menyelami ibadah itu dan merasa tenang dengan ibadah tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, ini yang terkait dengan masalah bulan Sya'ban. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita semua dan memberikan kemudahan kepada kita semua untuk menjalankan ibadah-ibadah yang baik di bulan Sya'ban ini, banyak berpuasa, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk memasuki bulan Ramadan dan
menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang meraih kemenangan di bulan Ramadan, orang-orang yang dibebaskan leher-lehernya dari api neraka. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi wallahu ta'ala a'lam.